Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2323 Ayah dan Anak Bersatu Kembali. Di kota Lan, setelah melihat penampilan Lu Ming, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya dan berteriak. Yang lainnya juga tercengang. Bagaimana mungkin? Lu Ming, bukankah dia sudah mati? Lan Yun, Heng Xinghe, Yuan Xin, dan yang lainnya juga meraung tak percaya. Di sisi lain, Huang Ling, Long Chen, Bubbles, dan lainnya sangat gembira. Saya bertanya-tanya siapa yang memiliki kekuatan tempur sekuat itu. Itu Lu Ming. Itu terlalu mengejutkan. Sudah berapa tahun sejak Lu Ming menjadi kaisar bela diri? Dia sebenarnya mampu menekan Suan Yuanyi dan tidak terkalahkan di generasinya. Sungguh sulit dipercaya. Dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya sekarang. Dia tidak menggunakan kekuatan hukum. Memang, desis. Lingkungan sekitar menjadi ribut, dan suara diskusi menyatu. Yang terpenting adalah reputasi Lu Ming terlalu bagus. Saat itu, dia telah menjadi seorang kaisar hebat dengan banyak hukum. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Segera setelah dia menjadi seorang kaisar agung, dia mengalahkan salah satu dari 9 yang absolut, hutan kura-kura hitam, dan mengguncang seluruh alam surga. Beberapa tahun kemudian, dia mengalahkan dan menangkap seorang pangeran ras alien di luar kota dua dunia. Pertempuran itu mendorong reputasi Lu Ming ke puncaknya. Namun, itu tidak seberapa dibandingkan dengan pertarungan hari ini. Dalam pertempuran hari ini, Lu Ming telah mengalahkan Suan Yuanyi dan naik tahta orang nomor 1 di antara generasi muda dunia Tian Yuan dan dunia Yuan. Tampaknya setiap kali Lu Ming muncul, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat dengan kecepatan yang mengejutkan. Ayah. Pada saat ini, Lu Shenhuang berdiri dan menatap Lu Ming tanpa berkedip. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, antisipasi, rasa ingin tahu, dan emosi lainnya. Lu Ming juga mendengar suara Lu Shenhuang. Dia berbalik untuk melihat Lu Shenhuang dan mata mereka bertemu. Lu Ming sedikit mengangguk dan tersenyum. Lu Shenhuang menarik napas dalam-dalam dan menekan kegembiraannya. Dia melangkah maju ke ring pertempuran dan menghadapi Lu Ming. Komentar ibunya tentang ayahnya terngiang di benaknya. Tak tertandingi dan tak tertandingi di dunia. Melihatnya hari ini, memang benar demikian. Ayah, Lu Shenhuang berbicara lagi. Ibumu adalah Xian Yanxing. Lu Ming mau tidak mau bertanya. Meskipun dia sudah tahu bahwa ibu Lu Shenhuang pasti adalah Xian Yanxing, dia tetap meminta konfirmasi. Ya, benar. Lu Shenhuang menganggukkan kepalanya dengan tegas. Senyuman muncul di wajah Lu Ming. Melihat Lu Shenhuang, yang terlihat 70–80% mirip dengannya, dia memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Dia tidak menyangka akan memiliki seorang putra setelah berpisah sebentar dengan Xian Yanxing. Hutan belantara surgawi, mundur ke samping. Setelah aku menyelesaikan masalah ini di sini, aku akan pergi bersamamu untuk mencari ibumu. Kata Lu Ming. Oke. Lu Shenhuang mengangguk dan mundur ke tempat duduknya. Lu Ming berbalik dan menghadap Lan Cheng. Pada saat ini, wajah Lan Cheng menunjukkan ekspresi ganas, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Lu Ming, kamu masih berani tampil di sini. Bagus, sangat bagus. Lan Cheng berkata dengan dingin. Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Lu Ming bertanya sambil tersenyum dingin. Beberapa tahun yang lalu, di medan perang di luar kota dua dunia, Anda membunuh makhluk di alam surga dan menyita harta dan sumber daya mereka. Ini adalah kejahatan serius, dan Anda harus membayar dengan nyawa Anda. Lan Cheng berkata dengan dingin. Hahaha. Alangkah baiknya, pencuri menangis, pencuri tertangkap pencuri. Kalau begitu, aku akan menjelaskan semuanya hari ini. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia menceritakan bagaimana keluarga Lan dan keluarga Yan mengepungnya dan bagaimana Bai Tai dan yang lainnya telah tiba, tetapi keluarga Lan dan keluarga Yan telah membunuh mereka untuk tutup mulut. Sebenarnya ada hal seperti itu. Tatapan banyak orang berkedip-kedip, dan mereka mengungkapkan ekspresi bijaksana. Saat itu, keluarga Lan telah mengumumkan kepada publik bahwa Lu Ming telah membunuh orang dan merampas harta mereka. Keluarga Lan dan keluarga Yan telah menemukan mereka dan menyerang Lu Ming sesuai dengan aturan kota dua dunia. Mungkinkah ada rahasia seperti itu? Hanya omong kosong. Lan Cheng memarahi.
Omong kosong. Saya curiga orang-orang dari keluarga LAN diperintahkan oleh Anda, Lan Cheng, untuk menyita gulungan kuno saya yang tidak bisa dihancurkan. Pada akhirnya, ketika mereka ditemukan, Anda membunuh mereka dan menjebak saya. Perbuatan seperti itu tidak pantas disebut sebagai keluarga besar di alam surga. Menurutku, yang harus dihukum adalah kamu, keluarga LAN. Lu Ming berteriak. Kurang ajar. Beraninya kamu memfitnah saya. Hari ini, tidak peduli seberapa fasihnya lidahmu, kamu akan dihukum. Teman-teman, jatuhkan Lu Ming, lumpuhkan kultivasinya, dan masukkan dia ke penjara. Lan Cheng berteriak. Bang, bang, segera, dua ahli dari keluarga LAN keluar. Mereka memancarkan aura yang kuat dan bergegas menuju Lu Ming. Ini adalah dua kaisar agung, dan mereka sangat berkuasa. Mari kita lihat siapa yang berani. Kaisar Surgawi Heng Yu berteriak dengan dingin saat aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Dengan lambaian tangannya, sebuah tangan besar terbentuk dan menekan dua kaisar surgawi klan LAN. Heng Yu, aku khawatir kamu tidak berhak melindungi Lu Ming. Lan Cheng meraung dan bergegas keluar. Basis budidaya alam kaisar surgawinya juga meledak. Dia menekan tangan besarnya dan seekor singa surgawi mengaum dan menerkam ke arah tangan besar kaisar surgawi Heng Yu. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar, dan ekspresi Lan Cheng berubah drastis. Tubuhnya terlempar, dan dia memandang kaisar surgawi alam semesta abadi dengan kaget. Dia bukan tandingan kaisar surgawi Heng Yu, dan dia terpaksa mundur dengan satu serangan. Pada saat yang sama, dua kaisar agung klan LAN juga terlempar oleh kekuatan sisa serangan kaisar langit Heng Yu. Heng Yu, apa menurutmu kamu bisa melanggar aturan alam surga sendirian? Apakah dia ingin melawan semua orang? Lu Ming telah melakukan kejahatan dan harus dihukum. Lan Cheng meraung. Yang bersalah adalah keluarga LAN. Orang yang menentang alam surga adalah keluarga LAN. Lu Ming berteriak. Omong kosong, kata Lan Cheng. Hehe, kalau yang aku katakan itu omong kosong, lalu apa yang kamu katakan, bukankah itu semua omong kosong? Lu Ming memarahi dengan dingin. Betapa beraninya. Lan Cheng berteriak. Lu Ming adalah seorang junior, namun dia berani melawannya dan membalasnya di setiap kesempatan. Sungguh lancang. Dia sangat marah sehingga dia berharap bisa membunuh Lu Ming dengan tamparan. Rekan Daois, bantu aku. Tatapan Lan Cheng beralih ke Kaisar Surgawi keluarga Yan, Kaisar Surgawi keluarga Luo, dan penguasa kuil yang sangat luas. Semua kekuatan ini berhubungan baik dengan keluarga LAN, dan bahkan memiliki hubungan pernikahan dengan keluarga LAN. Lu Ming membunuh rekan-rekan Daoisnya di alam surga dan menyita harta mereka. Menurut saya, dia bisa bangkit begitu cepat karena cara ini. Dia bersalah atas kejahatan besar dan harus dihukum. Kaisar Surgawi klan Yan melangkah keluar dan berdiri berdampingan dengan Lan Cheng. Aura kuat mereka meledak saat mereka bertarung melawan Kaisar Surgawi alam semesta abadi bersama-sama. Itu benar, kita harus menangkap Lu Ming hari ini, melumpuhkan kultivasinya, dan menginterogasinya dengan ketat. Kaisar Surgawi dari klan Luo juga melangkah keluar. Kemudian, dua orang lagi keluar. Mereka berdua berada di alam Kaisar Surgawi. Salah satunya adalah penguasa istana yang sangat luas dan yang lainnya adalah penguasa Sungai Sing Sing. Mereka berdua adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi yang menakutkan. 5 pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi berdiri bersama, dan aura mereka sangat mengejutkan. Heng Yu, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Anda tidak dapat menghentikan AS sendirian hari ini. Kita harus menjatuhkan Lu Ming. Lan Cheng mencibir dan menatap Lu Ming. Dia mengulurkan tangannya dan kekuatan mengerikan itu terkondensasi menjadi tangan besar yang meraih Lu Ming. Kamu berani. Kaisar Surgawi Heng Yu meraung. Bab 2324 semua orang terkejut. Kaisar Surgawi Heng Yu melolong panjang saat Dao Surgawi meledak, menyebabkan seluruh dunia gemetar. Itu sangat menakutkan. Ledakan. Kaisar Langit Heng Yu mulai bergerak. Pedang tempur muncul di tangannya, dan dia menebas Lan Cheng. Heng Yu, aku akan melawanmu. Penguasa Star River yang abadi adalah seorang tetua berjubah abu-abu. Dia bergerak dan mengarahkan telapak tangannya ke arah Kaisar Surgawi Heng Yu. Keduanya saling bertukar pukulan dan berimbang. Penguasa Sungai Bintang Abadi juga merupakan eksistensi yang sangat menakutkan.
Dia adalah seorang ahli bahkan di antara para kaisar surgawi dan tidak lebih lemah dari kaisar surgawi alam semesta abadi. Pada saat ini, tangan besar dari kota Lan sudah mendekati Lu Ming. Namun, Lu Ming berdiri dengan tenang di ring pertarungan. Ekspresinya tidak berubah, seolah dia tidak melihat serangan Lan Cheng. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di samping Lu Ming. Wajah lelaki tua itu tenang saat dia melontarkan pukulan. Pukulan ini tidak memiliki gelombang energi sedikit pun, juga tidak mengandung kekuatan hukum apapun. Itu hanyalah kekuatan murni. Namun, saat pukulan ini dilempar, tangan besar Lan Cheng langsung meledak. Kekuatan tinju yang menakutkan terus meledak ke arah Lan Cheng. Ekspresi Lan Cheng berubah, dan dia buru-buru menggunakan seni surgawi. Singa surgawi menerkam. Terjadi ledakan keras dan tubuh Lan Cheng bergetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dia memandang pria tua di samping Lu Ming dengan kaget. Penggarap tubuh purbakala, Anda adalah seorang penggarap tubuh purbakala, seorang penggarap tubuh alam kaisar surgawi. Siapa kamu? Lan Cheng meraung kaget. Dia tidak menyangka Lu Ming akan memiliki kaisar surgawi bersamanya. Terlebih lagi, itu adalah seorang kultivator tubuh yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Seorang kultivator tubuh alam kaisar surgawi. Di tengah kerumunan, mata Baude memancarkan cahaya gembira. Di tempat kejadian, yang lain juga kaget. Ada seorang kultivator tubuh tingkat kaisar surgawi di sisi Lu Ming, membantunya pada saat kritis. Penggarap tubuh kuno hampir hilang hingga saat ini. Sangat sedikit orang yang membudidayakannya, bahkan lebih sedikit lagi yang berhasil membudidayakannya. Saat ini, di alam surga, hanya ada satu kultivator fisik yang diketahui dapat mencapai alam kaisar surgawi, tapi itu jelas bukan orang di depannya. Mungkinkah kultivator tubuh ini belum keluar dan hidup dalam pengasingan? Seseorang menebak. Rekan Daois, apakah kamu akan menjadikanku dan keluarga Lan sebagai musuh hanya karena junior? Lan Cheng menatap lelaki tua itu dan berbicara dengan dingin. Kata-katanya menunjukkan sedikit ancaman. Siapapun yang berani menyentuhnya, aku akan membunuhnya dengan satu pukulan. Orang tua itu menunjuk ke arah Lu Ming dan berkata dengan acuh tak acuh. Itu sangat sederhana dan jelas, tetapi membuat orang tercengang. Dia akan membunuh siapa saja yang berani menyentuh Lu Ming dengan satu pukulan. Hal ini menyebabkan banyak orang terkesiap. Ini adalah sesuatu yang dikatakan Kaisar Surgawi, jadi tidak ada yang meragukannya. Wajah Lan Cheng juga menjadi gelap. Dia berkata, saya khawatir kamu saja tidak akan cukup. Yan, Luo, dan penguasa istana yang luas juga melepaskan aura menakutkan mereka ke arah yang lebih tua. Namun, pada saat berikutnya, tiga tetua muncul di samping Lu Ming. Mereka berpakaian sama seperti sesepuh sebelumnya. Wajah mereka tenang, tetapi aura menakutkan meledak, menghancurkan aura tirk surgawi keluarga Yan dan yang lainnya. Di kota Lan, penguasa surgawi dari keluarga Yan dan yang lainnya menyipitkan mata karena tidak percaya. Kaisar Surgawi, semuanya adalah pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Surgawi, dan mereka semua adalah kultivator tubuh. Bagaimana ini mungkin? Di tempat kejadian, yang lain juga kaget dan tercengang. Lu Ming memiliki begitu banyak pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi di sisinya. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Keluarga Lan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Lu Ming. Sial, bagaimana ini mungkin? Dari mana para ahli ini berasal? Lan Cheng meraung dalam hatinya. Sebagai Kaisar Surgawi, dia telah melihat atau mendengar tentang semua Kaisar Surgawi di wilayah Surgawi Taiking. Namun, dia belum pernah mendengar tentang para tetua ini. Begitu banyak pembudidaya tubuh alam Kaisar Surgawi, dari mana mereka berasal? Mungkinkah itu salah satu monster tua yang bersembunyi di kegelapan? Lan Cheng mau tidak mau berpikir. Secara alami ada beberapa monster tua yang tersembunyi di wilayah surgawi Taiking atau alam primordial. Kekuatan kultivasi mereka sangat kuat, dan mereka biasanya berkultivasi dalam pengasingan. Hanya ketika ras alien melancarkan perang yang benar-benar mengerikan barulah para pembudidaya kuat ini keluar. Pada saat ini, banyak pemikiran terlintas di benak Lan Cheng. Kota Biru, serahkan semua orang yang mencoba membunuhku di medan perang, serta orang-orang yang membunuh senior Bai Tai dan yang lainnya. Juga, serahkan semua orang dari klan Yan. Saya ingin melihat semuanya. Lu Ming maju selangkah dan menatap Lan Cheng. Suaranya menyebar ke seluruh area.
Lu Ming tidak akan melepaskan siapapun yang menyerangnya. Semuanya harus mati. Tidak masuk akal. Orang-orang itu jelas dibunuh oleh Anda, dan sekarang Anda benar-benar ingin saya meminta bantuan. Lan Cheng meraung. Saat ini, dia masih bersikeras agar Lu Ming membunuhnya dan merampas hartanya. Lu Ming, meskipun aku tidak tahu di mana kamu menemukan pembantumu, keluarga Lan tidak takut padamu. Lan Cheng terus berbicara dengan keras, dan aura mengejutkan keluar dari tubuhnya. Yan, Luo, dan Kaisar Surgawi Istana yang luas juga meningkatkan aura mereka secara maksimal. Langit dan bumi dipenuhi dengan tekanan mengerikan dari Dao Surgawi. Bang, 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 beberapa kultivator tubuh mengambil langkah kecil ke depan. Langkah kecil ini menyebabkan seluruh tanah berguncang, dan panggung pertarungan di bawah kaki mereka berubah menjadi debu. Ekspresi kelompok Lan Cheng sedikit berubah, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dalam bentrokan aura, mereka berada pada posisi yang dirugikan, dan ini membuat ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Semuanya, apakah kamu hanya akan melihat Lu Ming bertindak arogan? Orang ini membunuh orang dan mencuri harta mereka. Karakternya sangat keji, tapi dia sangat berbakat. Kita tidak bisa membiarkan dia terus berkembang. Lan Cheng memandang yang lain. Saat ini, tidak hanya ada Kaisar Surgawi dari keluarga Yan dan keluarga Luo. Ada juga beberapa Kaisar Surgawi lainnya, tetapi mereka tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Lan, jadi mereka tidak menyerang. Saat ini, mata orang-orang ini berkedip-kedip. Mereka sedang mempertimbangkan apakah akan membantu keluarga Lan atau tidak. Bakat yang ditunjukkan Lu Ming terlalu mengejutkan. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan menjadi ahli puncak. Selain itu, dia mendapat bantuan dari banyak ahli yang kuat di sisinya. Mereka telah menyinggung Lu Ming. Jika Lu Ming tidak mati, merekalah yang akan mendapat masalah di masa depan. Oleh karena itu, orang-orang ini ragu-ragu. Hehe, aku pasti akan mendapatkan orang-orang itu hari ini. Lu Ming berkata dengan dingin dan kemudian mengirim pesan. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat Lu Ming mengirimkan berita itu, raungan keras datang dari dalam langit. Kemudian, langit terbelah, dan sebuah istana besar muncul di kedalaman langit. Di atasnya ada kabut kelabu. Ini adalah Istana Primal Chaos. Banyak murid yang terkejut. Istana kekacauan awal Kaisar kekacauan awal sangat terkenal di alam surga. Meskipun Chaos Tirk yang utama telah lama mati, dia telah meninggalkan beberapa boneka yang kuat. Lebih dari 10 tahun yang lalu, mereka bertempur di medan perang lain dan menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Mengapa Chaos Hall yang asli tiba-tiba muncul di sini? Semua orang bingung. Pada saat ini, 9 berkas cahaya terbang keluar dari istana kekacauan yang utama. Mereka adalah 9 sosok, masing-masing memancarkan aura yang menakjubkan. Kaisar Surgawi. Aura Kaisar Surgawi. Kesembilan sosok itu semuanya adalah Kaisar Surgawi. Bab 2325, saya di sini bukan untuk bernalar. Dalam sekejap mata, 9 sosok muncul dari Istana Chaos dan berdiri di langit di atas alun-alun. Di tempat kejadian, semua orang menahan napas. Ini karena 9 sosok ini semuanya berada di alam Kaisar Surgawi. 9 Kaisar Surgawi datang sekaligus. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Bibir Lu Ming membentuk senyuman. Kesembilan orang ini adalah satu bumi, satu emas, dan yang lainnya. Mereka sudah lama berada di sekitar tempat itu. Mereka hanya muncul ketika Lu Ming mengirimi mereka transmisi suara. Jadi itu adalah Dao bersaudara dari Istana Kekacauan awal. Putri dari keluarga Lan saya akan menikah hari ini. Saya tidak menyangka kalian semua ada di sini. Ini suatu kehormatan. Lan Cheng tersenyum cerah saat dia menyapa Ertuan dan yang lainnya. Namun, Ertuan dan yang lainnya mengabaikan Lan Cheng dan terbang langsung ke Lu Ming. Mereka kemudian membungkuk kepada Lu Ming. Bawahan ini menyapa Tuan Muda. Apa? Semua orang tercengang. Sebagian besar orang memasang ekspresi bingung di wajah mereka. Mata mereka terbuka lebar, dan mulut mereka ternganga. Saat ini, mereka sepertinya menjadi idiot. Apa yang disebut oleh 9 Kaisar Surgawi dari Aula Kekacauan sebagai Lu Ming? Tuan Muda. 9 Kaisar Surgawi dari Aula Kekacauan adalah bawahan Lu Ming. Saat ini, banyak orang yang merasa otaknya menjadi bubur, dan sulit berpikir. Mereka bahkan mengira mereka sedang bermimpi.
Ekspresi Lan Cheng juga membeku. Matanya terbuka lebar karena tidak percaya, diikuti oleh sedikit rasa takut. Bahkan Kaisar Surgawi Heng Yu dan para tetua lainnya sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Lu Ming memiliki begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang menakutkan di belakangnya. Lu Ming memang Lu Ming. Long Chen, Desolate Li, dan yang lainnya menghela nafas. Sarangnya, aku ingin jalan-jalan dengan Lu Ming. Aku akan mengikutinya apapun yang terjadi di masa depan. Aku bukan anjing. Beku yang tidak bermoral itu meneriakkan nama Buddha dengan marah. Apakah ini ayahku? Lu Shen Huang bergumam sambil melihat sosok yang berdiri di antara banyak kaisar surgawi. Seolah-olah bintang-bintang mengelilingi bulan. Pada saat ini, Lu Shen Huang merasa sedikit bangga. Ini karena orang tersebut adalah ayahnya. Meski baru pertama kali bertemu, ia tetap merasa bangga dan bersemangat. Aula Primal Chaos, sialan. Semua ini seharusnya menjadi milikku. Milikku. Di tengah kerumunan, Yuan Xin meraung di dalam hatinya. Matanya merah karena cemburu. Yuan Xin telah melihat Ertuan dan yang lainnya saat itu. Saat itu, Yuan Xin dan yang lainnya memberitahunya bahwa dia harus mengalahkan Lu Ming untuk menjadi tuan muda dari Chaos Hall. Namun, Lu Ming akhirnya mengalahkannya, dan dia secara alami kehilangan hak untuk mewarisi Chaos Hall. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Ertuan dan yang lainnya sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik di alam Kaisar Surgawi. Ini membuatnya menjadi gila karena cemburu. Alangkah hebatnya jika dia mewarisi semua ini. Tapi sekarang, dia hanya bisa mengaum di dalam hatinya dan tidak berani bersuara. Dia sangat cemberut. Senior, tidak perlu bersikap sopan. Aku sudah merepotkan kalian semua hari ini. Lu Ming tersenyum. Musuh tuan muda adalah musuh kita. Kata Tu Yi. Dia kemudian berbalik dan melihat ke arah Lan Cheng dan yang lainnya. Aura 9 Kaisar Surgawi begitu menakutkan sehingga ekspresi Lan Cheng dan yang lainnya berubah drastis saat mereka mundur. Perbedaannya terlalu besar. Ada lebih dari selusin Kaisar Surgawi di pihak Lu Ming. Mereka benar-benar menghancurkan Lan Cheng dan yang lainnya. Ekspresi mereka sangat jelek. Serahkan orang-orang itu dari masa lalu, jangan kurang satu pun. Lu Ming menatap Lan Cheng dan berkata dengan dingin. Lu Ming, kaulah yang membunuh mereka dan mencuri harta mereka. Orang-orang di keluarga Lan hanya mengikuti aturan alam surga. Itu sebabnya kami memburumu. Namun, Anda menyimpan dendam dan ingin membunuh mereka. Ini keterlaluan. Bagaimana bisa ada alasan seperti itu di dunia ini? Lan Cheng berteriak dengan marah dan terus berdalih. Dia menggunakan aturan alam surga untuk menekan Lu Ming. Lu Ming mencibir. Dia sudah kehilangan kesabaran dan terlalu malas untuk berdebat dengan pihak lain. Lan Cheng, kamu tidak perlu berdalih di sini. Anda menggunakan hukum alam surga untuk menekan saya. Saya di sini bukan untuk bertukar pikiran dengan Anda hari ini. Saya di sini untuk membawa seseorang kembali. Anda harus menyerahkannya bahkan jika Anda tidak mau. Apakah kamu mengerti? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kata-kata ini membuat hati banyak orang gemetar, dan mereka sangat terkejut. Kata-kata Lu Ming sangat jelas. Mereka di sini bukan untuk bernalar tetapi untuk menuntut orang tersebut. Keluarga Lan harus menyerahkan orang itu terlepas dari apakah mereka mau atau tidak. Ini untuk memaksa keluarga Lan menyerahkan rakyatnya. Seorang junior sebenarnya memaksa Kaisar Surgawi, tidak, bukan hanya Kaisar Surgawi, tetapi beberapa kekuatan yang kuat. Ini sangat mendominasi. Darah banyak anak muda mendidih saat mereka menyaksikannya. Di kota Lan, Tirk Surgawi keluarga Yan dan yang lainnya tampak mengerikan. Jika bukan karena terlalu banyak ahli yang berdiri di samping Lu Ming, mereka pasti sudah lama menamparnya sampai mati. Tapi sekarang, mereka hanya bisa menanggungnya. Cepat dan panggil bala bantuan. Jika keluarga Lan tidak menyerahkan orang-orangnya hari ini, saya akan membantai 10.000 orang dari keluarga Lan dan 10.000 orang dari keluarga Yan untuk dikuburkan bersama senior Bai Tai. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia sudah kehilangan kesabarannya. Kamu berani. Di kota Lan, The Celestial Tirk dari klan Yan berteriak. Mengapa tidak? Membunuh. Lu Ming berteriak dan bergegas ke area keluarga Lan di mana banyak murid keluarga Lan berkumpul. Kamu sedang mencari kematian. Lan Cheng berteriak marah dan ingin menghadapi Lu Ming. Namun, Ertuan melontarkan pukulan dan gunung-gunung muncul, memaksa Lan Cheng mundur.
Seorang kaisar agung dari keluarga LAN hendak mengambil tindakan. Yang emas muncul, dan aura menakutkan meledak. Semua kaisar agung dari keluarga LAN memuntahkan darah dan mundur. Membunuh. Lu Ming melolong panjang dan melayangkan pukulan. Bang! Bang! Ada 7 hingga 8 pembangkit tenaga listrik alam kaisar sejati dari keluarga LAN yang diledakkan oleh Lu Ming. Darah dan daging mereka beterbangan kemana-mana. Lu Ming tidak menunjukkan belas kasihan kepada keluarga LAN. Bai Tai dibunuh oleh keluarga LAN dan Yan. Dia harus membalas dendam. Lu Ming, kamu gila. Anda membunuh ahli alam surga. Orang-orang ini adalah kekuatan yang melawan ras alien, tetapi Anda membunuh bangsa Anda sendiri. Apakah Anda mata-mata ras alien? Lan Cheng meraung. Dia akan menjadi gila. Lu Ming terlalu tegas. Dia segera menyerang dan membunuh ahli keluarga LAN. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga LAN berhamburan ketakutan. Hahaha, sampah ini bahkan tidak bisa membunuh beberapa orang luar. Saya sendiri dapat membunuh 1000 kali, 10.000 kali lipat jumlah makhluk non-manusia. Saya sendiri yang bisa melawan pasukan yang terdiri dari 10.000 orang dan kuda. Membunuh. Lu Ming melolong panjang dan melayangkan pukulan lagi. Beberapa ahli keluarga LAN diledakkan. Lari-lari. LAN Yun juga berbaur dengan kerumunan. Dia melarikan diri karena ketakutan. Baginya, Lu Ming hanyalah orang gila. Namun, pada saat berikutnya, dia berteriak ngeri karena Lu Ming memperhatikannya. Lu Ming muncul di atas kepalanya dalam sekejap dan menginjak wajah LAN Yun. LAN Yun menjerit kesakitan dan tubuhnya terjatuh ke tanah. Dia terus berteriak kesakitan. Lepaskan LAN Yun. Lan Cheng berteriak, matanya merah. LAN Yun bukanlah orang biasa, dia adalah ahli kebanggaan surga kelas atas dan memiliki potensi untuk menjadi penguasa surga di masa depan. Dia tidak bisa mati. Dia menyerang Lu Ming dengan sekuat tenaga tetapi dia dihadang oleh Tu Yi. Serahkan dia. Jawaban Lu Ming adalah sebuah kata sederhana, suaranya nyaring dan kuat. Pada saat ini, pemandangan menjadi sunyi, dan ruang serta waktu seolah membeku. Hanya ada satu orang di mata semua orang, dan itu adalah Lu Ming. Siapa sangka kejadian seperti itu akan terjadi hari ini. Lu Ming membunuh ahli keluarga LAN di depan kota LAN dan Kaisar Surgawi, sementara kota LAN tidak berdaya. Bab 2326, Pakar Tak Tertandingi Keluarga LAN. The Celestial Tirk dari klan Luo, penguasa Star River yang abadi, dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Namun, tidak satupun dari mereka yang bergerak. Kekuatan yang dibawa Lu Ming terlalu kuat. Jika mereka bergerak melawan lebih dari 10 Raja Surgawi, mereka hanya akan mendekati kematian. Anak muda, kamu sudah keterlaluan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Suara itu datang dari dalam keluarga LAN. Suaranya sudah tua dan sepertinya dipenuhi aura waktu. Itu bukan apa-apa bagi orang biasa, tetapi ketika Raja Surgawi Heng Yu, Bumi Satu, Emas, dan yang lainnya mendengar suara ini, wajah mereka berubah secara drastis dan menunjukkan ekspresi muram. Ini karena suara ini memberi mereka tekanan yang besar. Leluhur, leluhur, Lan Cheng berteriak kegirangan. Banyak orang terkejut. Legenda mengatakan bahwa keluarga LAN memiliki ahli yang tiada taranya yang menjaganya. Dia telah bersembunyi di kedalaman keluarga LAN dan mengasingkan diri sepanjang tahun. Itu adalah Kaisar Surgawi Bintang 4. Mungkinkah yang ini? Apakah ahli tak tertandingi dari keluarga LAN akan segera lahir? Ledakan. Saat semua orang tenggelam dalam pikirannya, aura muncul dari dalam keluarga LAN. Aura ini kuno dan kuat, mengguncang dunia. Bahkan tokoh alam Kaisar Surgawi dapat merasakan tekanan yang mengerikan, dan wajah mereka berubah menjadi sangat serius. Ledakan. Seolah-olah dao surgawi kuno menekan hati setiap orang. Banyak petani yang lebih lemah harus berlutut. Kemudian, sesosok tubuh muncul di kedalaman keluarga LAN. Itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah linen kasar. Rambut putihnya berkibar tertiup angin saat dia berjalan di udara. Setiap langkah yang diambilnya seolah menginjak hati orang, membuat jantungnya berdebar kencang. Kami memberi penghormatan kepada leluhur. Orang-orang dari keluarga LAN memberi hormat satu demi satu, wajah mereka menunjukkan kegembiraan yang liar. Hahaha, nenek moyang keluarga LAN telah lahir. Lu Ming, kamu berani membunuh anggota keluarga LAN. Kamu mati.
Kamu mati. Aku akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabut tendonmu sehingga kamu tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Lan Yun meraung, wajahnya dipenuhi kegilaan dan kedengkian. Apakah begitu? Kalau begitu, aku tidak bisa membiarkanmu pergi lebih jauh lagi. Ekspresi Lu Ming tenang saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Lu Ming, apa yang kamu coba lakukan? Ekspresi Lan Yun berubah drastis saat dia meraung. Bang! Lu Ming menginjak wajah Lan Yun dengan keras. Kekuatan yang menakutkan meledak. Lan Yun menjerit kesakitan. Semua tulang di tubuhnya dihancurkan oleh Lu Ming. Meridiannya juga hancur berkeping-keping oleh Lu Ming. Lan Yun berubah menjadi tumpukan lumpur dan roboh ke tanah. Matanya terbuka lebar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Dia belum mati, tapi dia bahkan tidak bisa berteriak. Yang lain tersentak dan memandang Lu Ming dengan kaget. Mereka mengira Lu Ming tidak akan berani mengambil tindakan sekarang setelah ahli keluarga Lan yang tak tertandingi telah muncul. Namun, dia telah melukai Lan Yun dengan satu tendangan di depan ahli keluarga Lan yang tak tertandingi. Lu Ming, kamu mendekati kematian. Lan Cheng meraung. Wajah kepala keluarga Lan menjadi gelap. Pihak lain sebenarnya melukai Lan Yun dengan parah tepat di depannya. Ini benar-benar menamparkan wajahnya. Orang-orang muda masih muda dan terburu, tidak mengetahui beratnya keadaan. Sekarang, lepaskan Lan Yun, berlutut dan lumpuhkan kultivasimu. Nenek moyang klan Lan berbicara dengan dingin. Enyah. Tanggapan Lu Ming hanya satu kata, enyahlah. Kata ini membuat ekspresi semua orang berubah drastis. Lu Ming terlalu berani. Dia benar-benar meminta seorang ahli yang tiada taranya untuk tersesat. Wajah kepala keluarga Lan menjadi sangat gelap saat dia berkata dengan dingin, kamu masih sangat muda, namun kamu tidak tahu tempatmu. Saya akan memberi Anda pelajaran atas nama orang yang lebih tua. Begitu kepala keluarga Lan selesai berbicara, dia mengambil langkah maju dan menyerang Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, saat berikutnya, seorang lelaki tua muncul di depan Lu Ming. Dia adalah seorang penatua agung dari kultivator tubuh. Enyah. Nenek moyang keluarga Lan berteriak dengan dingin sambil mengulurkan tangan besar dan meraih Grand Elder penggarap tubuh. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, dan Kaisar Surgawi biasa bukanlah tandingannya. Namun, tetua agung-agung kultivator tubuh ini memiliki ekspresi tenang saat dia melemparkan pukulan. Bang! Tinju Grand Elder kultivator fisik bertabrakan dengan telapak tangan kepala keluarga Lan. Namun, hasilnya di luar ekspektasi semua orang. Ekspresi kepala keluarga Lan berubah drastis, dan tubuhnya gemetar seolah-olah dia tersengat listrik. Dia mundur terus-menerus. Salah satu lengannya cacat, sedangkan untuk Grand Elder penggarap tubuh, tubuhnya bahkan tidak bergetar. Semua orang tidak bisa tidak melebarkan mata mereka. Kultivator tubuh ini sebenarnya mampu memaksa kembali ahli tak tertandingi keluarga Lan dengan satu pukulan. Ini terlalu mengejutkan. Mungkinkah dia juga seorang ahli yang tiada taranya? Ekspresi Lu Ming tenang. Memang ada ahli yang tak tertandingi di antara para penggarap tubuh. Dia adalah penatua agung yang paling kuat dari para penggarap tubuh kuno. Jadi kamu sesama penganut Tao. Saya ingin mengalaminya hari ini. Kepala keluarga Lan berbicara dengan dingin sambil mendorong kekuatannya hingga batasnya. Ledakan. Tubuh patriark keluarga Lan membesar dengan cepat, berubah menjadi raksasa yang dapat menopang langit dan bumi. Dia melakukan gerakan yang menakutkan. Cahaya surgawi menebas dengan keras ke arah sesepuh penggarap tubuh. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi mampu meminjam kekuatan Dao Surgawi untuk melancarkan serangan yang mengerikan. Pancaran cahaya surgawi ini mengandung kekuatan Dao Surgawi, yang tidak dapat dihancurkan dan dapat menghancurkan segalanya. Namun, Grand Elder penggarap tubuh masih hanya melayangkan pukulan. Pukulan ini sepertinya mampu menembus alam semesta dan menghancurkan Dao Surgawi. Ledakan. Cahaya surgawi yang dikirimkan oleh kepala keluarga Lan telah menembusnya. Kekuatan tinju yang menakutkan menembus langit dan bumi. Nenek moyang keluarga Lan mengeluarkan erangan teredam saat tubuhnya mundur dengan cepat. Setelah mundur puluhan ribu mil, tubuhnya gemetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Semua orang menghirup udara dingin, hati mereka kacau. Nenek moyang keluarga Lan telah dikalahkan. Dia telah dipukuli oleh seorang kultivator tubuh hingga dia memuntahkan darah dalam satu gerakan.
Dia benar-benar kalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Kota LAN, anggota keluarga LAN lainnya, dan pencarian surgawi keluarga Yan semuanya terkejut dan tidak percaya. Bahkan nenek moyang keluarga LAN bukanlah tandingannya dan terluka oleh satu pukulan. Mata LAN Yun menunjukkan ekspresi putus asa. Serahkan dia. Saat ini, Lu Ming terus berbicara, suaranya semakin dingin. Al, nenek moyang keluarga LAN menghela nafas dan menunjukkan ekspresi tak berdaya. Dia mengerti bahwa dia bukan tandingan kultivator tubuh tua itu. Jika dia bertarung, dia pasti yang akan mati. Lu Ming, keluarga LAN bisa menyerahkan orang itu, tapi kamu harus melepaskan LAN Yun. Kepala keluarga LAN memandang Lu Ming. Biarkan LAN Yun pergi. Apakah kamu menunggu dia membalas dendam padaku? Tidakkah kamu mendengar dia berteriak bahwa dia ingin aku mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian? Terlebih lagi, di masa lalu, LAN Yun ingin membunuhku di setiap kesempatan. Saya sudah melepaskannya beberapa kali, tetapi dia tidak tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan itu. Kalau begitu, tidak akan ada masa depan. Lu Ming berkata dengan dingin. LAN Yun mengungkapkan ekspresi ketakutan dan putus asa, ingin berjuang sekuat tenaga. Namun, semua tulang dan meridian di tubuhnya telah dihancurkan oleh Lu Ming. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ledakan. Energi Lu Ming meledak dan membombardir tubuh LAN Yun. Tubuh LAN Yun segera meledak, berubah menjadi abu dan menghilang. Seorang jenius terkemuka dibunuh oleh Lu Ming begitu saja. Mata kota LAN dan ahli lainnya dari keluarga LAN memerah, dan hati mereka berdarah. Keluarga LAN telah menghasilkan banyak favorit surga di generasi ini. Mereka hanya memiliki 2 favorit surga, tapi sekarang, salah satu dari mereka terbunuh di depan semua orang. Terlebih lagi, dia melakukannya di depan kota LAN, leluhur keluarga LAN, dan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah tamparan di wajah. Bab 2327, Menghancurkan Kaisar Sejati. Kepala keluarga LAN, Lan Cheng, dan yang lainnya terkejut dan marah. Niat membunuh yang dingin terpancar dari tubuh mereka, dan mereka tidak sabar untuk menamparkan Lu Ming sampai mati. Namun, ketika mereka melihat Kaisar Surgawi alam semesta abadi, para penggarap tubuh, dan 9 Kaisar Surgawi dari Istana Kekacauan Primal, mereka menahan diri. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, bahkan ada pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Kekuatan ini cukup untuk melenyapkan keluarga LAN dari muka bumi. Oleh karena itu, mereka tidak berani membunuh Lu Ming. Faktanya, jika mereka ingin membunuh Lu Ming di masa depan, mereka tidak akan berani memberitahu siapapun. Kalau tidak, kekuatan ini cukup untuk membunuh mereka. Mereka marah karena kebencian, tapi sekarang, mereka hanya bisa menahannya. Serahkan dia. Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh lagi. Lan Cheng sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Anggota keluarga LAN lainnya juga sama. Wajah kepala keluarga LAN sangat muram saat dia mengucapkan sepatah kata pun, serahkan. Pergi dan temukan orang-orang yang menyerang Lu Ming saat itu. Perintah Lan Cheng. Tidak lama kemudian, beberapa pembangkit tenaga listrik Kaisar Sejati dari keluarga LAN tiba. Merekalah yang telah membunuh Bai Tai dan Lu Ming. Pada saat ini, orang-orang ini memandang Lu Ming dengan ngeri. Keluarga Yan, di mana orang-orangmu? Lu Ming memandangi Tirk Surgawi keluarga Yan dan berkata dengan dingin. Orang-orang dari keluarga Yan tidak ada di sini. Perlu waktu untuk memanggil mereka. Kaisar Surgawi klan Yan berbicara. Aku akan menunggu di sini. Lu Ming berbicara dengan tenang dan benar-benar mulai menunggu di sana. Di tempat kejadian, semua orang berdiskusi dengan suara pelan. Tidak ada yang tersisa dan mereka semua menunggu di sini. Waktu berlalu hari demi hari. Akhirnya, seberkas cahaya melintas dari kejauhan. Klan Yan telah tiba. Beberapa dari mereka adalah orang-orang yang menyerang Lu Ming saat itu. Ketika mereka melihat Lu Ming, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka tidak percaya. Mereka mengira Lu Ming sudah mati. Mereka tidak menyangka bahwa Lu Ming tidak mati dan masih hidup serta sehat. Kemudian, seorang ahli dari keluarga Yan menjelaskan semuanya kepada keluarga Yan. Dia tidak memberitahu mereka sebelumnya karena dia takut mereka akan melawan dan melarikan diri. Setelah mendengar ini, anggota keluarga Yan merasa ngeri.
Mereka tidak dapat percaya bahwa Lu Ming benar-benar telah memaksa Raja Surgawi keluarga Yan untuk menyerahkan mereka. Saat itu, Tirk Surgawi keluarga Yan lah yang memerintahkan mereka untuk menyerang Lu Ming. Sekarang, The Celestial Tirk dari keluarga Yan akan menyerahkan mereka untuk perlindungan diri. Namun, mereka tidak berani bersuara. Ini adalah keputusan Kaisar Surgawi, dan mereka tidak bisa menentang perintahnya. Mereka masih memiliki keluarga dan teman. Ada puluhan orang dari keluarga Lan dan Yan. Tatapan Lu Ming menyapu orang-orang ini. Dia mengingat semuanya dengan sangat jelas. Ketika tatapan Lu Ming menyapu mereka, orang-orang ini menunjukkan ekspresi ketakutan. Ledakan. Lu Ming maju selangkah dan kehampaan bergetar. Aku bisa memberimu kesempatan untuk melawanku. Selama kamu bisa membunuhku, kamu bisa hidup. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Mata keluarga Lan dan keluarga Yan berbinar. Bahkan mata kepala keluarga Lan Cheng, dan The Celestial Tirk dari keluarga Yan berbinar. Meskipun Lu Ming telah mengalahkan Suan Yuanyi, kekuatan tempur Suan Yuanyi hanya berada pada level Kaisar Sejati peringkat 15. Sebaliknya, orang-orang ini memiliki kekuatan tempur Kaisar Sejati peringkat 17. Salah satu dari mereka bahkan telah membuat terobosan dalam 2 tahun terakhir dan mencapai tingkat Kaisar Sejati peringkat 18. Di antara mereka, ada lebih dari 10 dengan kekuatan pertempuran Kaisar Sejati level 16 dan level 15. Kekuatan seperti itu cukup untuk membunuh Lu Ming. Ini adalah peluang besar. Lu Ming sedang mendekati kematian. Jika dia membunuh Lu Ming seperti ini, Kaisar Surgawi dari Istana Kekacauan Primal, Kaisar Surgawi Pembudidaya Tubuh, dan yang lainnya tidak akan berkata apa-apa. Berjanjilah padanya bahwa kamu akan membunuhnya ketika kamu punya kesempatan. Aku akan menghadiahi siapapun yang membunuhnya dengan mahal. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menjadi seorang kaisar yang hebat. Lan Cheng mengirimkan suaranya kepada orang-orang itu. Mata orang-orang itu berbinar, terutama mata para ahli terkuat. Kali ini, mungkin ini adalah berkah tersembunyi. Selama dia membunuh Lu Ming, dia akan mendapat imbalan besar. Bang! Bang! Lu Ming melangkah ke udara seolah-olah dia adalah binatang raksasa prasejarah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, udara bergemuruh dan dia menyerang Kaisar Sejati keluarga Lan dan Yan. Lakukan! Salah satu dari mereka tiba-tiba meraung dan menyerang Lu Ming. Satu gerakan akan mempengaruhi seluruh tubuh. Satu orang mengambil tindakan dan memimpin yang lain untuk menyerang Lu Ming. Ada lusinan Kaisar Sejati, dan bahkan yang terlemah di antara mereka memiliki kekuatan tempur Kaisar Sejati tingkat 10. Dengan begitu banyak dari mereka yang menyerang bersama-sama, kekuatannya sungguh menakjubkan. Lusinan serangan dilancarkan ke Lu Ming dari segala arah, mencoba menenggelamkannya. Bisakah Lu Ming menjadi tandingannya? Mata semua orang tertuju pada pemandangan itu. Ledakan. Pada saat ini, Lu Ming mulai bergerak. Dia benar-benar mengabaikan serangan di depannya dan menyerang ke depan dengan sikap sombong. Serangan itu mendarat di tubuh Lu Ming dan dihancurkan. Membunuh. Lu Ming melolong panjang dan mengayunkan tinjunya terus-menerus. Aliran kekuatan tinju yang menakutkan meledak ke depan. Di hadapannya terdapat 5 hingga 6 sosok yang tubuhnya sebesar semangka. Mereka langsung diledakkan ke udara oleh Lu Ming. Sangat kuat. Hati banyak orang bergetar. 5 hingga 6 orang itu setidaknya berada di alam Kaisar Sejati tingkat ke-10. Bahkan ada satu di alam Kaisar Sejati tingkat 15. Namun, mereka masih diledakkan oleh Lu Ming dengan satu pukulan. Setelah membunuh 5 hingga 6 orang, Lu Ming tidak berhenti dan terus membunuh ke depan. Lu Ming mengerahkan kekuatan tubuhnya secara ekstrim. Di saat yang sama, dia juga melepaskan kekuatan dunia dan menggunakan beberapa jenis hukum. Lu Ming hanya menggunakan 4 jenis hukum, tetapi orang-orang ini bukan lagi lawannya. Ledakan. Sebuah kekuatan tinju setebal gunung membuat lubang besar di kehampaan dan menghancurkannya ke depan. Ketika kekuatan tinju lewat, 5 atau 6 orang lainnya terbunuh. Salah satunya adalah Kaisar Sejati peringkat 16. Ini membuat semua orang terkesiap. Semua orang akhirnya mengerti bahwa Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertarungannya dengan Suan Yuanyi. Kalau tidak, dia bisa membunuh Suan Yuanyi dalam satu gerakan. Ekspresi Suan Yuanyi sangat buruk. Mereka yang berada di bawah level 15 dari tahap Kaisar Sejati, mundur dan menyerang dari jarak jauh. Mereka yang berada di atas level 15 dari tahap Kaisar Sejati, serang.
Seseorang berteriak. Seketika, mereka membentuk formasi sementara. Kaisar sejati yang berada di bawah peringkat 15 akan mundur dan menyerang Lu Ming dari belakang. Mereka yang memiliki kekuatan tempur kaisar sejati level 15 mulai menyerang Lu Ming. Secara khusus, ada dua kaisar sejati level 17 dan satu kaisar sejati level 18. Kekuatan tempur mereka paling mengejutkan dan mereka melancarkan serangan pasti membunuh. Mati. Lu Ming tidak menghindar tetapi melayangkan pukulan. Seorang ahli dengan kekuatan tempur kaisar sejati tingkat 17 langsung dikalahkan oleh Lu Ming. Kekuatan tinju Lu Ming tidak berhenti dan menghancurkan tubuhnya. Dia menjerit putus asa saat tubuhnya terkoyak. Bas! Tubuh Lu Ming berputar dan kaki kanannya tersapu seperti cambuk panjang menuju pembangkit tenaga listrik kaisar sejati peringkat 17 lainnya. Orang ini tidak dapat menahan satu pukulan pun. Sama seperti yang sebelumnya, dia dikirim terbang puluhan ribu mil jauhnya dengan kaki Lu Ming dan meledak. Apa? Semua orang terkejut. Khususnya, mereka yang bertarung dengan Lu Ming terkejut. Mereka tampak ketakutan dan tidak percaya. Dua pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan tempur kaisar sejati peringkat 17 bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Lu Ming. Mereka seperti bayi. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu menakutkan. Bab 2328, Bab 2328 Permata Kekacauan, serahkan. Orang lain yang bertarung dengan Lu Ming bahkan lebih terkejut. Mereka hampir ketakutan setengah mati, terutama ahli kaisar sejati peringkat ke-18. Dia bisa dengan mudah membunuh dua kaisar sejati peringkat 17, tapi dia tidak bisa. Kekuatan tempur Lu Ming jauh di atasnya. Lari-lari. Orang-orang yang tersisa hanya memikirkan hal ini di benak mereka. Mereka berbalik dan lari. Orang yang memiliki kekuatan tempur kaisar sejati peringkat 18 adalah yang tercepat untuk berlari. Kamu ingin pergi. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Sayap Dewa Enam Bulunya muncul. Dengan satu kepakan, Lu Ming berhasil menyusul pria yang memiliki kekuatan tempur kaisar sejati peringkat 18. Melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri, Kaisar sejati peringkat ke-18 berbalik dan meraung. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan menyerang Lu Ming. Namun, semuanya sia-sia. Pukulan Lu Ming mendarat dan langsung menghancurkan serangan lawan. Itu menembus tubuh lawan dan kekuatan mengerikan itu merobek tubuh lawan. Lu Ming mengulurkan tangannya dan meraih inti dunia pihak lain. Kaisar sejati peringkat 18 juga terbunuh seketika. Banyak orang sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara. Kekuatan tempur semacam ini benar-benar menakutkan. Apa kekuatan tempur kaisar sejati peringkat 18? Artinya, seseorang harus memiliki hukum pamungkas dan mengendalikan 9 hukum jalur raja pada saat yang sama untuk memiliki kekuatan pertempuran kaisar sejati peringkat 18. Mereka yang bisa mencapai langkah ini semuanya adalah favorit surga tingkat atas. Beberapa orang baru memahami pepatah agung setelah menjadi seorang raja, namun mereka juga merupakan orang-orang jenius yang menakutkan. Prestasi masa depan mereka tidak terbatas. Jelas sekali bahwa pihak lain adalah karakter seperti itu. Hati Lan Cheng dan yang lainnya berdarah. Hari ini, mereka kehilangan Lan Yun satu demi satu, dan juga ahli tadi. Ini adalah kerugian yang sungguh tak terbayangkan. Namun, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat orang-orang itu dibunuh oleh Lu Ming. Membunuh. Lu Ming melolong panjang dan mengepakkan sayap 6 bulunya terus-menerus. Dia sangat cepat saat menyerang orang-orang yang tersisa. Orang-orang itu berteriak dan memohon, tapi sia-sia. Sudah terlambat bagi mereka untuk menyesal. Mereka diburu oleh Lu Ming satu per satu. Tidak lama kemudian, lusinan pembangkit tenaga listrik semuanya jatuh dan inti dunia digali oleh Lu Ming. Kekuatan tempur macam apa ini? Kaisar sejati tingkat 18 bahkan tidak bisa melawan. Ini terlalu mengejutkan. Mulai sekarang, tidak ada generasi muda yang mampu bersaing dengan Lu Ming. Lawannya adalah generasi tua. Apa yang disebut 9 kemutlakan bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Banyak orang berdiskusi, dan hati mereka kacau. Bagaimana ini bisa terjadi? Stellar River, Yuan Xin, dan keajaiban lainnya yang memiliki dendam dengan Lu Ming semuanya tercengang. Mata mereka terbuka lebar karena tidak percaya. Selama pertempuran 10 daratan, meskipun Lu Ming kuat, ada batasan seberapa kuat dia. Selain itu, bahkan jika Lu Ming tidak bisa menjadi kaisar bela diri,
mereka yakin bahwa mereka akan melampauinya dan menghancurkannya di masa depan. Namun, baru beberapa tahun berlalu dan kemampuan Lu Ming telah mencapai ketinggian yang tidak dapat mereka capai. Kesenjangannya terlalu besar. Lu Ming saat ini bisa membunuh mereka dengan satu jari. Mereka masih berada di alam kaisar yang kosong, sementara Lu Ming bahkan bisa membunuh kaisar sejati peringkat ke-18. Mereka benar-benar tak ada bandingannya. Dia mengagumkan. Saya pasti akan mengikutinya di masa depan. Biksu yang tidak bermoral itu terus berteriak. Kita juga harus bekerja keras. Jika tidak, Lu Ming akan meninggalkan kita dalam debu. Memang, Long Chen, Feng Ling, dan yang lainnya menghela nafas. Ayah, ibu benar. Ayah memang tak tertandingi di dunia. Tidak ada yang bisa menandingi Anda. Melihat Lu Ming di udara, Lu Shenhuang mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Di kota Lan, The Celestial Tirk dari keluarga Yan, patriark keluarga Lan, dan yang lainnya semuanya sangat marah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, mereka hanya bisa menahan amarahnya. Ayo pergi. Nenek moyang keluarga Lan mendengus dingin dan berbalik untuk mengambil langkah maju, ingin pergi. Lan Cheng dan yang lainnya juga sama. Tunggu sebentar. Suara Lu Ming terdengar. Nenek moyang keluarga Lan dan yang lainnya berhenti. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Lan Cheng bertanya, menahan amarahnya. Master Lan benar-benar pelupa. Saya memenangkan tempat pertama, jadi di mana 100 permata kekacauan itu? Berikan padaku. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Anda, Lan Cheng sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Lu Ming telah membunuh begitu banyak orang dari keluarga Lan hari ini. Sekarang, dia sebenarnya meminta batu kekacauan padanya. Ini tidak masuk akal. Apa yang salah? Keluarga Lan Anda sendiri yang mengatakannya, jangan bilang Anda tidak mau mengakuinya. Atau mungkin, kamu mempermainkan orang lain seperti monyet. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Lan Cheng sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Berikan padanya, kata nenek moyang klan Lan. Pada akhirnya, Lan Cheng tidak punya pilihan selain mengeluarkan cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Lu Ming. Lu Ming mengambilnya dan melihat ada 100 permata kekacauan di dalamnya. Terima kasih, terima kasih. Permata kekacauan ini dapat membantu tingkat kultivasi saya meningkat lagi. Haha. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Kelopak mata dan bibir Lan Cheng bergetar tanpa henti. Terima kasih, pantatku. Jika bukan karena keadaannya, mengapa saya memberi Lu Ming 100 permata kekacauan? Itu untuk Suan Yuan Yi. Ayo pergi. Lan Cheng mengeluarkan sepatah kata pun dari dalam tenggorokannya dan berbalik untuk pergi. Orang-orang dari keluarga Lan, keluarga Yan, dan mereka yang terkait dengan keluarga Lan semuanya pergi dan memasuki istana besar di kedalaman keluarga Lan. Lu Ming tidak membiarkan Ertuan, Goldtuan, atau body cultivator lainnya menjaga pihak lain. Dengan kekuatan mereka, mereka cukup untuk meratakan keluarga Lan. Namun, keluarga Lan dan keluarga Yan, bagaimanapun juga, adalah kekuatan besar dengan warisan kuno. Dengan beberapa kaisar surgawi, mereka akan sangat berguna bagi alam surga. Jika Lu Ming benar-benar menghancurkan keluarga Lan karena masalah Baitai, dia takut kaisar surgawi lainnya di alam surga akan turun tangan dan menghentikannya. Terlebih lagi, nenek moyang keluarga Lan adalah seorang ahli yang tiada taranya. Jika mereka melarikan diri untuk hidup mereka, mereka tidak percaya untuk menahannya di sini. Jika seorang ahli mengamuk yang tiada taranya ingin membalas dendam, itu akan terlalu menakutkan. Tapi sekarang, pihak lain mengkhawatirkan kekuatan Lu Ming dan pasti tidak berani membalas dendam. Setidaknya, mereka tidak berani membalas dendam secara terang-terangan. Semua orang di sekitar menghela nafas. Mereka tidak menyangka masalah hari ini akan menjadi seperti ini. Keluarga Lan dan Suan Yuan Yi seharusnya menjadi bintang saat ini. Suan Yuan Yi telah mengalahkan Lin Xiaofeng dan mencapai puncak, menjadi jenius nomor 1 di dunia. Namun, semuanya berubah drastis karena kemunculan Lu Ming. Pada akhirnya, keluarga Lan dan keluarga Yan menderita kerugian besar dan pergi dengan sedih. Lu Ming menjadi karakter utama hari ini. Hahaha, Lu Ming, sudah lama tidak bertemu. Beku yang tidak berperasaan itu bergegas keluar dengan wajah penuh senyuman. Long Chen, Huang Ling, Huang Li, Ouyang Wushuang,
dan yang lainnya juga melangkah ke udara dan datang ke sisi Lu Ming. Lu Ming menyapa semua orang satu persatu. Saudaraku, ini untukmu. Sebuah gelang giok muncul di tangan Lu Ming dan dia menyerahkannya kepada Long Chen. Ini adalah tunangan Long Chen, dan Xian Yanlin telah meminta Lu Ming untuk memberikannya kepada Long Chen. Ketika Lu Ming berada di benua hutan belantara surgawi, dia meluangkan waktu untuk bertemu Xian Yanlin dan memberitahunya tentang situasi Long Chen saat ini. Dia kemudian meminta Lu Ming untuk membantu Long Chen memakai gelang. Mata Long Chen berkedip. Dia mengambil gelang itu dan menangkupkan tinjunya ke arah Lu Ming. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Xian Yanlin memintaku menyampaikan pesan padamu. Dia berkata bahwa dia akan menunggumu, tidak peduli berapa tahun yang dibutuhkan. Kata Lu Ming. Long Chen tidak banyak bicara, tapi matanya berkaca-kaca. Ayah. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Lu Shen Huang berjalan mendekat. Bab 2329 Pertemuan Nianxing. Hutan belantara surgawi. Lu Ming menoleh dan bertanya, di mana ibumu sekarang? Itu di wilayah surgawi Taiking, tidak jauh dari sini. Kata Lu Shen Huang. Baiklah, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Bawa aku ke ibumu. Kata Lu Ming. Kemudian, rombongan meninggalkan Blue Moon City. Ratusan ribu mil jauhnya, Lu Ming, Long Chen, Earth One, Gold One, Kaisar Surgawi Alam Semesta Abadi, dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal dan menuju ke arah tertentu bersama Lu Shen Huang. Sepanjang perjalanan, ayah dan anak itu banyak mengobrol. Lu Ming juga mengetahui bahwa Xian Yanxing telah datang ke wilayah surgawi Taiking lebih dari 10 tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun, dia telah berkultivasi di wilayah surgawi Taiking dan bahkan mengajari Lu Shen Huang cara berkultivasi. Lu Ming diam-diam kagum. Hanya dalam belasan tahun, Xian Yanxing mampu membawa kultivasi Lu Shen Huang ke tahap Kaisar Ilusi Bintang 3. Kekuatan tempurnya bahkan lebih mengejutkan. Bakat Lu Shen Huang memang mengejutkan, tapi itu banyak hubungannya dengan metode pengajaran Xian Yanxing. Hutan belantara surgawi, apakah ada sesuatu yang tidak biasa pada ibumu selama ini? Lu Ming bertanya. Ada. Lu Shen Huang menganggukkan kepalanya dan wajahnya berubah menjadi serius. Di dalam tubuh ibu, nampaknya ada dua orang yang terkadang sangat menyayangiku, dan terkadang memperlakukanku dengan dingin. Namun mereka mempunyai satu kesamaan, yaitu mereka akan dengan serius mengajari saya cara berkultivasi. Seperti ini, Lu Ming bergumam, hatinya berat. Dia teringat saat di negeri iblis yang tak terbatas. Bukankah Xian Yanxing juga sama? Sehari sebelumnya, mereka baik-baik saja. Namun setelah itu, dia ingin membunuhnya. Sepertinya orang yang berbeda. Hingga saat ini, Lu Ming masih belum mengetahui apa yang sedang terjadi. Inilah yang dikatakan Lu Shen Huang. Keduanya mengobrol sambil bepergian. Ini adalah pertama kalinya ayah dan anak itu bertemu. Awalnya mereka agak jauh, namun saat mengobrol, mereka merasa hubungan mereka semakin dekat. Kecepatan mereka sangat cepat, dan setelah beberapa hari, mereka sampai di pegunungan. Di puncak gunung tertinggi, ada sebuah danau. Danau itu bagaikan cermin yang menghiasi puncak gunung, membuat tempat ini tampak seperti hutan persik. Ada sesosok tubuh berdiri di tepi danau, mengenakan gaun hitam. Rambut hitam panjangnya mencapai pinggangnya dan berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti dewi yang turun ke dunia fana. King kecil. Hati Lu Ming bergetar dan perasaan gembira membanjiri hatinya. Sosok itu pastinya adalah Xian Yanxing. Lu Ming tidak akan salah mengira dia sebagai orang lain. Meski hanya punggungnya, Lu Ming tidak akan melupakannya. Sudah lebih dari 10 tahun. Sudah lebih dari 10 tahun sejak mereka berpisah di negeri segudang iblis. Ibu, Lu Shen Huang berteriak dan terbang menuju Xian Yanxing. Hutan belantara surgawi, kamu kembali. Apakah Anda mendapatkan sesuatu dari perjalanan ini? Surga favorit macam apa yang saya temui? Xian Yanxing berkata dengan suara yang jelas sebelum berbalik. Dia tampak persis sama seperti sebelumnya. Setelah tidak bertemu dengannya selama lebih dari 10 tahun, wajah Xian Yanxing tidak berubah sama sekali. Lu Ming memandang Xian Yanxing dengan bingung. Ketika Xian Yanxing berbalik, dia melihat Lu Ming. Kata-katanya tiba-tiba berakhir dan dia menatap Lu Ming dengan bingung. Lu Ming. Xian Yanxing bergumam tak percaya. Dia tidak percaya dia akan bertemu Lu Ming di sini. Selanjutnya, Lu Ming datang bersama Lu Shen Huang. Ini di luar dugaannya.
Ibu, lihat siapa yang kubawa. Lu Shen Huang terbang mendekat. Lu Ming, Xian Yanxing bergumam. Air mata mengalir di matanya saat dia sangat merindukan Lu Ming. Kemudian, dia melangkah ke udara dan terbang menuju Lu Ming. Lu Ming juga terbang. Namun, ketika Xian Yanxing sudah setengah perjalanan, tubuh halusnya bergetar. Saat itu, pandangannya berubah menjadi sedingin pisau. Saat dia melihat ke arah Lu Ming, dia dipenuhi dengan niat membunuh. Semut rendahan, mati. Suara Xian Yanxing sedingin pisau. Cahaya pedang hitam pekat menebas Lu Ming. Tidak baik. Ekspresi Lu Ming berubah drastis. Tindakan Xian Yanxing merupakan ancaman fatal baginya. Dia merasa jika dia terkena gerakan ini, dia pasti akan mati. Mundur. Lu Ming mundur dengan cepat. Pada saat ini, Lu Ming meledak dengan seluruh kekuatannya dan mundur seperti sambaran petir. Namun, cahaya pedang hitam pekat itu seperti penusuk yang menusuk tulang, mengikuti di belakang Lu Ming dengan kecepatan lebih cepat darinya. Memblokir. Tombak panjang terkondensasi di tangan Lu Ming. Tombak panjang ini dibentuk oleh 9 jenis hukum. Itu adalah abijna terkuat Lu Ming, tombak naga yang tak terbatas. Pada saat yang sama, kekuatan fisik dan energi dunia Lu Ming meledak. Suara mendesing. Suara mendesing. Tombak panjang itu bergetar. Pada saat ini, Lu Ming menikam ratusan kali berturut-turut. Ratusan sinar tombak menusuk sinar pedang hitam legam. Ini bisa dikatakan sebagai kemampuan tempur terkuat Lu Ming saat ini. Tidak ada kaisar sejati yang dapat menghalangi langkah ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa ratus pancaran tombak menghantam pancaran pedang hitam secara berurutan, menyebabkan ledakan terus-menerus. Namun, sinar pedang hitam legam itu sangat tajam. Kilau tombak Lu Ming meledak inci demi inci dan tersapu. Suara mendesing. Meskipun Lu Ming melawan dengan sekuat tenaga dan mundur dengan cepat pada saat yang sama, masih ada sinar tajam yang melewatinya. Meskipun Lu Ming telah mengaktifkan tubuh emas yang tidak dapat binasa dan pertahanan fisiknya, dia tidak dapat menahan serangan itu. Tubuhnya hampir terbelah dua dan muncul luka yang dalam. Bahkan pelindung tulangnya pun rusak. Lu Ming memuntahkan seteguk darah, matanya dipenuhi keterkejutan. Kaisar yang hebat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasi Xian Yanxing telah mencapai alam Kaisar Agung. Kecepatan ini terlalu cepat. Kita harus tahu bahwa kecepatan kultivasi Lu Ming sudah sangat cepat. Dapat dikatakan bahwa dia maju dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, kecepatan peningkatan Xian Yanxing bahkan lebih cepat daripada kecepatannya. Dia telah memasuki alam Kaisar Agung. Ditambah dengan kekuatan mengerikan itu, Lu Ming sama sekali bukan tandingannya. Perbedaannya terlalu besar. Membunuh. Xian Yanxing terkejut melihat serangannya tidak membunuh Lu Ming. Dia berteriak dan menyerang Lu Ming lagi. Ibu, jangan, jangan. Pada saat ini, Shen Huang Lu berteriak dan bergegas dengan panik. Mendengar suara Lu Shen Huang, tubuh Xian Yanxing bergetar dan dia menghentikan pengejarannya. Matanya dipenuhi dengan perjuangan. Ibu, jangan bunuh ayah. Jangan. Lu Shen Huang berteriak sambil bergegas ke depan dan berdiri di depan Xian Yanxing. Lu Ming memanfaatkan kesempatan ini untuk mengedarkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan itu dengan sekuat tenaga dan fokus untuk memulihkan luka-lukanya. Luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. King kecil, bangun, ini aku. Lu Ming berteriak. Ibu, ini ayah. Lu Shen Huang juga berteriak. Perjuangan di mata Xian Yanxing semakin kuat. Akhirnya, dia berteriak, Lu Ming, cepat pergi. Cepat pergi. Dengan itu, Xian Yanxing berbalik dan menghilang dalam kilatan cahaya. King kecil. Lu Ming berteriak dan mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Namun, Xian Yanxing terlalu cepat. Dia tidak terlihat dimanapun. Sial, apa yang terjadi? Lu Ming meraung dengan marah. Dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Kondisi Xian Yanxing sepertinya tidak kesurupan. Saat pertama kali mereka bertemu, itu memang Xian Yanxing. Namun, sepertinya dia telah menjadi orang yang berbeda. Lu Shen Huang juga bingung. Ia tidak menyangka pertemuan kedua orang tuanya akan berakhir seperti ini. Bab 2331 Kebenaran. Ayah dan anak itu berdiri di tempat, saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Lu Ming. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Lu Ming berbalik dan melihat sosok anggun dalam gaun putih panjang. Dia tampak hampir sama dengan Xian Yanxing, kecantikannya tiada taraf.
Terima kasih, Nianjun. Lu Ming kehilangan kata-kata. Dia tidak pernah menyangka si Nianjun ada di dekatnya. Kembali ke Gunung Yuan, Lu Ming pergi ke klan suci kuno untuk mencari si Nianjun. Tujuannya adalah mencari tahu tentang si Nianxing. Namun, orang-orang dari klan suci kuno memberitahunya bahwa si Nianjun telah pergi dan tidak ada yang tahu di mana dia berada. Ternyata si Nianjun juga pernah datang ke alam surga. Tante, Lu Shenhuang tersenyum dan terbang mendekat. Jelas sekali bahwa Lu Shenhuang dan si Nianjun saling mengenal. Si Nianjun terbang di udara dan berhenti di depan Lu Ming. Dia mengukurnya dengan rasa ingin tahu. Lu Ming, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Kultivasi Anda telah meningkat pesat. Si Nianjun tersenyum. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu, kata Lu Ming. Dia menilai si Nianjun dan keterkejutan di matanya semakin meningkat. TDK terduga. Di matanya, si Nianjun sungguh tak terduga. Dia tidak tahu apa keadaan si Nianjun saat ini. Namun, dia jelas bukan kaisar sejati, dia juga bukan kaisar sejati. Dia jelas berada di atas kaisar sejati. Alam kaisar yang hebat. Kemungkinan besar kultivasi si Nianjun juga berada di alam kaisar agung. Memikirkan hal ini, Lu Ming tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kecepatan kultivasi si Nianxing dan si Nianjun bisa begitu cepat? Lu Ming harus melalui banyak kesulitan untuk mencapai tingkat kultivasinya saat ini. Ahli kebanggaan surga alam surga lainnya bahkan lebih lemah. Misalnya, Xuan Yuanyi hanya memiliki kekuatan tempur kaisar sejati level 15. Namun, dia yang terkuat setelah Lu Ming. Namun, si Nianxing dan si Nianjun, yang seumuran dengan Lu Ming dan yang lainnya, telah menerobos ke alam Kaisar Agung. Jika ini menyebar, mungkin akan membuat orang takut sampai mati. Lu Ming, apakah kamu tidak ingin tahu mengapa si Nianxing menjadi seperti ini sekarang? Si Nianjun tersenyum. Kamu tahu. Mata Lu Ming berbinar. Tentu saja aku tahu. Ayo ke samping dan bicara. Anak kecil, jangan ikuti aku. Si Nianjun berkata pada Lu Shenhuang sebelum dia berjalan menuju tengah danau. Lu Ming mengikuti di belakangnya. Keduanya sampai di tengah danau dan berdiri di permukaan. Lu Ming memandang si Nianjun, menunggu jawabannya. Apakah kamu tahu tentang kehidupanmu di masa lalu dan sekarang? Si Nianjun membalas. Kehidupan dulu dan sekarang. Lu Ming tercengang. Si Nianjun tidak menjawab. Dia hanya tersenyum pada Lu Ming. Maksudmu reinkarnasi, kehidupan lampau dan kehidupan sekarang? Lu Ming bertanya. Benar, reinkarnasi, kehidupan lampau dan kehidupan sekarang. Si Nianjun mengangguk. Bagaimana mungkin? Sejauh yang saya tahu, meskipun dunia memiliki hukum reinkarnasi, tidak ada seorang pun yang bisa bereinkarnasi. Begitu kamu mati, tubuhmu mati dan daunmu lenyap, semuanya menjadi bukan apa-apa. Kata Lu Ming. Pada tingkat kultivasi Lu Ming saat ini, dia lebih memahami. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat bereinkarnasi. Paling-paling, seseorang dapat memiliki tubuh. Bahkan pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Surgawi yang tak terkalahkan tidak akan bisa bereinkarnasi. Selain itu, Lu Ming pernah bertanya kepada Kaisar Reinkarnasi tentang hal itu, dan Kaisar Reinkarnasi memberinya jawaban serupa. Mereka tidak dapat bereinkarnasi karena orang-orang itu terlalu lemah. Selama ranah kultivasi mereka cukup tinggi, segala sesuatu mungkin terjadi. Si Nianjun berkata dengan nada meremehkan. Lu Ming terdiam dan tidak tahu harus menjawab apa untuk sesaat. Terlalu lemah. Kaisar Surgawi Puncak terlalu lemah dalam kata-kata si Nianjun. Kaisar Surgawi Puncak sudah menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di dunia ini. Menurut pengetahuan Lu Ming, hanya naga leluhur yang berada di atas Kaisar Surgawi. Mungkinkah ada reinkarnasi di atas Kaisar Langit? Maksudmu King kecil adalah reinkarnasi dari seorang ahli, dan ingatannya tentang kehidupan masa lalunya telah terbangun. Dengan kecerdasan Lu Ming, dia langsung memikirkan banyak hal. Itu benar, si Nianxing memang merupakan reinkarnasi dari sosok yang kuat. Apalagi kenangan kehidupan sebelumnya telah terbangun. Itu sebabnya ketika Anda melihat si Nianxing, seolah-olah ada dua orang di tubuhnya. Awalnya, kebangkitan ingatan di kehidupanku sebelumnya harus menyatu dengan ingatan di kehidupan ini. Pada akhirnya, dengan ingatan akan kehidupanku sebelumnya sebagai faktor dominan, sangat mungkin aku akan sekali lagi melangkah ke jalur yang tak tertandingi, dan bahkan melampaui kehidupanku sebelumnya. Namun,
Xian Yanxing tidak ingin menggabungkan kehidupan sebelumnya dengan kehidupannya saat ini. Begitu dia melakukannya, dia harus menggunakan kenangan kehidupan sebelumnya sebagai fokus utama. Jika itu terjadi, dia tidak akan menjadi Xian Yanxing seperti sekarang. Itu sebabnya ini terjadi. Xian Yanjun menjelaskan. Jadi begini. Setelah penjelasan Xian Yanjun, Lu Ming tiba-tiba menyadari. Reinkarnasi sebenarnya ada di dunia ini. Xian Yanxing telah membangkitkan kenangan akan kehidupan masa lalunya, tetapi dia tidak mau menggabungkannya. Xian Yanxing pasti tidak bisa melepaskannya, jadi dia tidak ingin bergabung dengannya. Oleh karena itu, seolah-olah ada dua orang di tubuh Xian Yanxing. Suatu saat, dia dikendalikan oleh ingatan akan kehidupan sebelumnya, dan pada saat lainnya, dia dikendalikan oleh ingatan akan kehidupan ini. Xian Yanxing pastilah seorang ahli yang sangat kuat di kehidupan masa lalunya. Namun, Lu Ming telah merampas tubuh dan kesuciannya. Xian Yanxing merasa terhina, jadi dia ingin membunuh Lu Ming saat dia melihatnya. Banyak pemikiran terlintas di benak Lu Ming. Juga, di lautan iblis di negeri iblis yang tak terbatas, orang-orang berjubah hitam itu telah mencuri peti mati iblis kuno dan menempatkan Xian Yanxing di dalamnya. Kemungkinan besar mereka mencoba membantu Xian Yanxing mendapatkan kembali ingatannya. Lu Ming telah memikirkan semuanya. Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan menatap Xian Yanjun. Kamu juga reinkarnasi dari seorang ahli, kan? Tidak buruk. Di kehidupanku sebelumnya, Xian Yanxing dan aku adalah saudara perempuan. Xian Yanjun tersenyum. Lu Ming sedikit terkejut. Di kehidupan sebelumnya, Xian Yanjun dan Xian Yanxing adalah saudara kandung. Mereka berdua bereinkarnasi dan masih bersaudara setelah reinkarnasi. Tidak heran mereka terlihat sangat mirip. Dan jelas sekali bahwa ingatan Xian Yanjun tentang kehidupan masa lalunya dan kehidupan sekarang telah menyatu. Namun, dalam sejarah alam surga, apakah ada dua orang kuat seperti itu? Di level berapa kamu berada di kehidupan sebelumnya? Mungkinkah itu alam di atas Kaisar Surgawi? Lu Ming sangat bingung. Lebih banyak pertanyaan muncul di hatinya. Di atas Kaisar Surgawi. Hehe, lupakan saja, aku tidak akan membicarakan hal ini lagi. Lagi pula kamu tidak akan mengerti. Aku akan mengajarimu cara membantu Xian Yanxing. Kata Xian Yanjun. Kamu punya cara. Mata Lu Ming berbinar. Tentu saja, Anda hanya perlu membantunya dan membiarkan ingatannya tentang kehidupan masa lalu dan masa kini menyatu. Itu saja. Kata Xian Yanjun. Tidak? Menurut apa yang kamu katakan, ingatan kehidupan sebelumnya dan kehidupan saat ini akan menyatu, dan kehidupan sebelumnya akan menjadi yang dominan. Pada saat itu, King kecil tidak akan menjadi King kecil. Tidak. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Ini sulit dia terima. Siapa bilang setelah fusi, kehidupan sebelumnya harus menjadi yang dominan? Xian Yanjun cemberut, saat ini, Xian Yanxing memiliki dua kenangan. Dia berjuang untuk mendapatkan kendali. Siapapun yang lebih unggul dan memiliki keunggulan absolut dalam melahap ingatan orang lain secara alami akan menjadi yang dominan. Misalnya, jika ingatan Xian Yanxing tentang kehidupan ini menang dan dia melahap ingatan tentang kehidupan sebelumnya, itu hanya berarti dia memiliki ingatan tambahan. Itu tidak akan berpengaruh pada kepribadiannya. Xian Yanxing akan tetap menjadi Xian Yanxing. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Xian Yanjun menjelaskan. Bab 2331 5 tahun. Lu Ming mengangguk. Dia bisa memahami hal ini. Itu seperti bagaimana dia menyatu dengan beberapa fragmen memori 9 naga saat itu, tapi itu tidak mempengaruhinya. Itu hanya berarti dia memiliki lebih banyak kenangan, tapi dia tetap menjadi dirinya sendiri dan tidak akan menjadi orang lain. Hal yang sama terjadi pada Xian Yanxing. Selama ingatan Xian Yanxing tentang kehidupan ini masih ada dan dia melahap kenangan kehidupan sebelumnya, dia hanya akan memiliki beberapa kenangan lagi. Dia tidak hanya akan baik-baik saja, tetapi dia juga akan mendapatkan peluang besar. Apa yang harus aku lakukan agar ingatan King kecil tentang kehidupan ini melahap ingatan kehidupan sebelumnya? Lu Ming bertanya. Itu mudah. Xian Yanjun tersenyum licik dan berkata, sebenarnya, kamu memiliki keuntungan sekarang. Anda memiliki seorang putra, putra Xian Yanxing dan Anda. Dengan seorang putra di sisinya, hal itu dapat sangat mempengaruhi ingatan Xian Yanxing tentang kehidupan ini. Itu akan membuatnya semakin terobsesi dan enggan melepaskannya.
Itu sebabnya ingatannya tentang kehidupan ini tidak dapat digabungkan dengan ingatannya tentang kehidupan sebelumnya. Mulai sekarang, selama kamu bisa berada di sisi Xian Yanxing dan menemaninya, obsesinya secara alami akan menjadi lebih kuat. Anda bahkan bisa lebih mengenalnya dan lebih sering tidur dengannya. Ingatannya tentang kehidupan ini secara alami akan mengambil alih dan kemudian melahap kenangan dari kehidupan sebelumnya. Semua, Lu Ming agak tercengang. Tidur dengan lebih banyak. Sesederhana itu. Bagaimana itu? Apakah kamu tidak merasa bahagia? Metode yang aku ajarkan padamu tidak buruk, kan? Xian Yanjun tersenyum. Lu Ming tersenyum pahit. Kenangan kehidupan sebelumnya membuatnya membenciku sampai mati. Aku takut dia akan membunuhku sebelum aku sempat mendekatinya, apalagi tidur dengannya. Lu Ming menyentuh hidungnya dan berkata, itu sebabnya kultivasimu terlalu lemah. Anda harus fokus pada kultivasi Anda. Selama kultivasi Anda melampaui Xian Yanxing, Anda akan mampu menekan dan menaklukkannya. Kemudian, Anda akan dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Xian Yanjun tersenyum licik. Lu Ming benar-benar terdiam. Dia merasakan tekanan yang sangat besar. Alasan utamanya adalah kecepatan kultivasi Xian Yanxing terlalu cepat. Sebagai reinkarnasi dari seorang ahli dengan kekuatan yang tidak diketahui, bahkan jika ingatan akan kehidupan masa lalunya dan kehidupan sekarang tidak menyatu, kecepatan kultivasinya masih mengejutkan. Sekarang, dia sudah berada di alam Kaisar Agung. Terlalu sulit bagi Lu Ming untuk mengejar atau bahkan melampaui Xian Yanxing. Apakah tidak ada cara lain selain ini? Lu Ming bertanya, tidak mau menyerah. Tidak lagi. Xian Yanjun menggelengkan kepalanya. Jadi maksudmu King kecil tidak mungkin pulih dalam waktu singkat? Lu Ming bertanya lagi. Ya, benar. Xian Yanjun mengangguk. Lu Ming menghela nafas tanpa daya. Pada akhirnya, tingkat kultivasinya terlalu lemah. Mengapa kamu membantuku? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu setelah beberapa saat. Itu mudah. Begitu Xian Yanxing melahap kenangan kehidupan sebelumnya, kecepatan kultivasinya pasti akan melambat. Di masa depan, dia tidak lagi menjadi tandinganku. Hehehe. Xian Yanjun terkekeh saat dia berbicara. Lu Ming terdiam. Ternyata inilah alasannya. Dengan ingatan akan kehidupan masa lalunya mengambil alih, Xian Yanxing akan menjadi ahli yang menakutkan. Kecepatan kultivasinya tentu saja akan mengejutkan. Namun, ingatan akan kehidupan ini yang melahap ingatan akan kehidupan sebelumnya hanya akan memberinya lebih banyak kenangan. Meskipun ini juga merupakan peluang besar, masih ada kesenjangan yang besar. Pada akhirnya, Lu Ming tetap tinggal dan menemani Lu Shen Huang selama beberapa waktu. Dia memberi Lu Shen Huang beberapa sumber daya budidaya. Apa yang dikembangkan Lu Shen Huang bukanlah sistem hukum. Itu adalah sistem yang dikembangkan Xian Yanxing. Lu Ming belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi itu sangat indah dan kekuatannya sangat mengejutkan. Lu Ming tinggal selama 1 bulan lagi. Namun, Xian Yanxing tidak muncul selama bulan ini. Lu Ming tidak berdaya. Dia pergi sebulan kemudian. Lu Shen Huang tidak pergi bersama Lu Ming. Dia terus berada di sisi Xian Yanxing. Berkultivasi, saya harus mempercepat kultivasi saya dan membantu ingatan kecil King tentang kehidupan ini untuk melahap ingatannya tentang kehidupan sebelumnya. Dalam perjalanan pulang, Lu Ming diam-diam bersumpah. Dia mengira kecepatan kultivasinya sudah sangat cepat. Dia bahkan telah mengalahkan Suan Yuanyi dan menekan semua jenius lainnya untuk mendapatkan tempat pertama. Ini membuatnya merasa seperti sedang berdiri di puncak. Tapi sekarang, dia berada di bawah tekanan besar. Karena Xian Yanxing, kecepatan kultivasi Xian Yanxing lebih cepat darinya. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mengejar atau bahkan melampaui Xian Yanxing. Hal ini memaksa Lu Ming untuk terus bergerak maju. Tidak lama kemudian, Lu Ming menghubungi Ertuan dan yang lainnya. Lu Ming membawa Ertuan dan yang lainnya, serta para pembudidaya fisik, kembali ke kota dua dunia. Dengan tambahan para ahli ini, kekuatan dua kota dunia telah meningkat pesat. Berita tentang pertempuran di kota Blue Moon telah menyebar ke seluruh wilayah surgawi Taiking. Reputasi Lu Ming telah mencapai puncaknya. Setelah mengalahkan Suan Yuanyi, tidak ada keraguan bahwa Lu Ming berdiri di puncak generasi muda. Selain itu, jumlah Raja Surgawi yang berdiri di belakang Lu Ming bahkan lebih mengejutkan. Tidak ada keraguan bahwa Lu Ming memiliki pengaruh besar di alam surga. Pengaruhnya bahkan lebih besar daripada beberapa Raja Surgawi. Setelah Lu Ming kembali ke kota dua dunia,
dia mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Sementara itu, Long Chen, Huang Ling, dan Gelembung juga datang ke kota dua dunia untuk bercocok tanam. Terkadang, mereka pergi ke medan perang di luar kota untuk melatih diri mereka sendiri. Selain itu, orang-orang seperti Heng Xinghe, Yuan Xin, dan Tian Ming, serta anak surga yang dibanggakan alam surga lainnya, termasuk Jiu Jue, semuanya berkultivasi dengan putus asa. Pertempuran di Blue Moon City membuat mereka melihat kekuatan tempur Lu Ming. Lu Ming telah memberi mereka tekanan yang tak terbayangkan dan membuat mereka memahami kekurangan mereka sendiri, memaksa semua teladan untuk berkultivasi dengan sekuat tenaga. Di era yang hebat ini di mana orang-orang jenius sama banyaknya dengan awan, jika seseorang tidak berkembang cukup cepat, mereka akan dilampaui dan dihancurkan oleh orang lain. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 5 tahun telah berlalu. Bagi beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, 5 tahun hanyalah sekejap mata. Namun, bagi orang ajaib seperti Lu Ming dan yang lainnya, 5 tahun sangatlah berarti. Dalam 5 tahun terakhir, Lu Ming telah membuat kemajuan besar dalam segala aspek. Pertama-tama, Lu Ming telah mengembangkan teknik misterius 7 dewa hingga tahap akhir alam keempat. Sekarang, Lu Ming dapat mengalahkan dan bahkan membunuh pembangkit tenaga listrik kaisar sejati peringkat 18 hanya dengan kekuatan fisiknya. Ini hanyalah kekuatan fisik murni. Namun, setetes darah naga leluhur di jantungnya hampir habis. Hanya tersisa sedikit. Juga, hukum Lu Ming yang tersisa semuanya telah mencapai ranah ketiga. 9 jenis hukum Lu Ming semuanya telah mencapai ranah ketiga. Selama bertahun-tahun, Lu Ming telah menyempurnakan 100 permata kekacauan yang dia peroleh dari keluarga Lan. Budidayanya telah mencapai puncak kaisar sejati bintang 6 dan dia tidak jauh dari menjadi kaisar sejati bintang 7. Ini merupakan peningkatan di semua aspek. Lu Ming tidak tahu seberapa kuat kekuatan tempurnya sekarang. Bagaimanapun, dia bisa membunuh kaisar sejati peringkat 18 dengan menjentikkan jarinya. Saya ingin tahu bagaimana kekuatan saya saat ini dibandingkan dengan seorang kaisar yang hebat. Lu Ming merenung dalam hatinya. Seorang kaisar yang hebat jauh lebih kuat daripada kaisar sejati. Seorang kaisar agung mengembangkan ke-9 jenis hukum nomologis ke alam ketiga, kemudian menggunakan 9 jenis hukum nomologis untuk mengembangkan Dao yang agung. Kaisar yang hebat bisa menggunakan kekuatan Dao yang hebat. Kekuatan tempur mereka jauh lebih besar daripada kekuatan kaisar sejati. Perbedaannya terlalu besar. Bab 2332, Cahenging seorang kaisar. Oleh karena itu, Lu Ming sangat penasaran sekarang. Bisakah dia melawan kaisar agung? Ayo pergi dan coba. Lu Ming mengakhiri budidayanya dan terbang ke satu arah dari kota dua dunia. Tidak lama kemudian, Lu Ming sampai di area yang sangat terbuka. Itu adalah tempat latihan di dua kota dunia. Tentara dan ahli dari dua kota dunia biasanya dilatih di sini. Dari jauh, Lu Ming bisa melihat beberapa penghalang cahaya besar yang tampak seperti beberapa mangkuk besar yang terbalik di tanah. Di sekeliling penghalang cahaya, ada makhluk hidup yang berbeda. Ada manusia dan segala jenis binatang dewa. Lu Ming menoleh dan melihat lebih dari 10 naga sejati mengelilingi tubuhnya. Mereka melayang di udara dan memandangi salah satu perisai cahaya dengan serius. Ada juga 8 hingga 9 burung phoenix dan lebih dari 10 kilin. Di sini, binatang dewa yang jarang terlihat di tempat lain dapat dilihat di mana-mana. Dua kota dunia ini telah mengumpulkan hampir separuh pusat kekuatan di wilayah surga murni tertinggi. Ledakan, ledakan, gemuruh keras datang dari beberapa penghalang cahaya. Seseorang sedang berkelahi di dalam. Lu Ming terbang dan mendekati salah satu perisai cahaya. Di dalam, pembangkit tenaga listrik manusia dan ular surgawi yang besar bertarung satu sama lain. Keduanya adalah kaisar sejati dengan kekuatan pertempuran kaisar sejati tingkat 15. Mereka dianggap ahli terbaik di antara para kaisar sejati. Makhluk hidup yang berdiri di sekitar penghalang cahaya berada di alam kaisar yang sebenarnya. Ini adalah tempat di mana kaisar sejati bertarung. Hati Lu Ming tergerak. Penghalang ringan ini seperti platform pertempuran. Itu adalah tempat bagi para penggarap dua kota dunia untuk bertempur dan melatih diri mereka sendiri. Perisai cahaya dibentuk oleh sebuah formasi dan kokoh serta abadi. Seseorang dapat melepaskan kekuatannya sebanyak yang mereka inginkan dalam pertempuran. Lagi pula, terlalu berbahaya untuk berlatih di medan perang di luar kota dua dunia.
Satu kesalahan saja bisa merenggut nyawanya. Oleh karena itu, banyak orang berkelahi dan membunuh satu sama lain di sini untuk melatih diri mereka sendiri. Tentu saja efeknya pasti tidak sebaik di medan perang, karena tidak mungkin membunuh pihak lain di sini. Paling-paling, mereka akan terluka parah. Lu Ming. Itu Lu Ming. Saat Lu Ming tiba, banyak orang mengenalinya dan menimbulkan keributan. Wajah banyak orang berubah. Mungkinkah Lu Ming akan mengambil tindakan? Siapa di dunia kaisar sejati yang bisa menjadi lawannya? 5 tahun lalu, Lu Ming sudah bisa membunuh kaisar sejati peringkat 18 dengan mudah. Sekarang setelah 5 tahun berlalu, Lu Ming pasti menjadi semakin tak terduga. Namun, Lu Ming tidak berniat mengambil tindakan. Dia tidak tertarik pada alam kaisar yang sebenarnya, karena itu tidak ada gunanya baginya. Lu Ming melihatnya sebentar dan berjalan menuju perisai cahaya lainnya. Penghalang cahaya ini 10 kali lebih besar dari yang sebelumnya. Cahaya mengalir dan berkedip dengan kilau logam. Di dalam, ada dua sosok yang terus-menerus saling bentrok. Gemuruh yang mengerikan mengguncang hati orang-orang. Energinya melesat ke segala arah, tapi terhalang oleh perisai cahaya. Perisai cahayanya terus bergetar, tapi tidak pecah. Kaisar yang hebat. Mata Lu Ming berbinar. Orang-orang yang bertarung di dalam penghalang cahaya adalah ahli alam kaisar yang hebat. Ada juga beberapa orang yang mengawasi di sekitar penghalang cahaya, tapi jumlahnya jauh lebih kecil. Di alam surga, ada banyak kaisar sejati, tidak kurang dari kaisar kosong. Ini karena tidak terlalu sulit untuk menerobos ke ranah kaisar sejati dari ranah kaisar yang kosong. Selama dia memiliki 3 jenis hukum, mencapai alam kedua, dan budidayanya mencapai puncak alam kaisar bintang 7, dia akan mampu membuat terobosan. Selama bakat seseorang tidak terlalu buruk, tidak akan sulit untuk menerobos setelah sekian lama. Namun, menerobos ke ranah kaisar agung bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung. Untuk menerobos ke ranah kaisar agung, seseorang harus memiliki 9 jenis hukum dan mencapai ranah ketiga. Paling tidak, salah satu dari mereka harus menjadi hukum jalur raja. Mereka yang tidak cukup berbakat tidak akan pernah bisa mencapai level ini sepanjang hidup mereka. Belum lagi, dia telah memahami Dao yang hebat dengan 9 jenis hukum nomologis. Bahkan mungkin tidak ada satu kaisar agung pun dari 100 kaisar sejati. Seorang kaisar agung dianggap ahli kelas 1 di alam surga. Dia akan dihormati kemanapun dia pergi. Oleh karena itu, wajar jika kaisar besar jarang berada di sini. Lu Ming. Tatapan kaisar agung berkedip ketika mereka melihat Lu Ming berjalan mendekat. Mungkinkah Lu Ming ingin berdebat dengan kaisar agung? Tidak hanya para kaisar agung yang berpikiran demikian, tetapi para kaisar sejati di masa lalu juga berpikiran demikian. Lu Ming pergi ke medan perang kaisar. Apakah dia ingin berdebat dengan kaisar? Seseorang di wilayah kaisar yang sebenarnya berseru. Itu tidak mungkin. Perbedaan antara kaisar sejati dan kaisar agung terlalu besar. Bahkan jika Lu Ming dapat dengan mudah membunuh kaisar sejati level 18, sulit untuk melawan kaisar agung. Dalam sejarah, tidak ada seorang pun yang mampu melawan kaisar agung dengan budidaya kaisar sejati. Ayo pergi dan lihat. Banyak kaisar sejati yang terbang menuju pertempuran. Bahkan pertarungan antara para Void Tirk di kejauhan pun mengkhawatirkan. Banyak Void Tirk juga terbang untuk menonton dari kejauhan. Lu Ming tidak berbicara. Dia menatap kedua orang di dalam perisai cahaya. Dua orang di dalam perisai cahaya seharusnya adalah Kaisar Agung Bintang 2, dan pertempuran mereka sangat intens. Ledakan, ledakan. Mereka berdua mengendalikan kekuatan jalan besar dan terus membombardirnya, mengembangkan serangan yang mengerikan. Segera, keduanya berimbang, dan tidak ada yang bisa menang. Itu seri, dan mereka dipaksa keluar dari perisai cahaya. Lu Ming, apa yang kamu lakukan di sini? Jangan bilang kamu sedang mencari kaisar hebat untuk dilawan. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Seorang pria parubaya kekar berjalan mendekat. Tidak buruk, Lu Ming mengangguk dan tidak menyembunyikan apapun. Dia datang untuk mencari seorang kaisar hebat untuk bertarung dan menguji kekuatan tempurnya. Banyak orang terkejut. Lu Ming sebenarnya ingin melawan seorang kaisar yang hebat. Dia sangat percaya diri. Seorang kaisar sejati melawan seorang kaisar yang hebat. Hehehe, aku belum pernah mendengarnya. Bukankah kamu terlalu sombong? Pria parubaya itu mencibir dan mengungkapkan ekspresi mengejek. Lu Ming sedikit menyipitkan matanya. Orang ini mengejeknya saat dia tiba.
Sepertinya dia sangat tidak senang dengannya. Dari kekuatan mana mereka berasal? Lu Ming merenung dalam hatinya. Berapa tingkat kultivasi Anda? Lu Ming bertanya. Kaisar Agung Bintang 1. Pria parubaya itu menjawab. Baiklah, itu kamu. Saya menantang Anda sekarang. Masuk dan bertarung. Lu Ming sangat lugas. Dia menantang pihak lain secara langsung. Dengan itu, dia melangkah ke dalam perisai cahaya. Jika seseorang masuk dari luar, perisai cahaya tidak akan bereaksi sedikit pun. Namun, jika ada kekuatan di dalamnya, perisai cahaya akan menghasilkan pertahanan yang kuat. Melihat Lu Ming benar-benar menantangnya, mata pria parubaya itu bersinar dingin. Semuanya, Lu Ming terlalu sombong dan menantangku terlebih dahulu. Saya tidak menindas yang lemah atau yang kuat. Pria parubaya itu berkata dengan ekspresi bersemangat. Awalnya, dia ingin mencari alasan untuk menantang Lu Ming. Dia tidak menyangka Lu Ming akan menantangnya terlebih dahulu. Itulah yang dia inginkan. Meskipun dia hanya seorang kaisar agung bintang 1 dan telah memahami Dao Agung biasa, dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah menekan Lu Ming. Seorang kaisar yang hebat bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan kaisar sejati. Favorit surga teratas yang menguasai satu hukum tertinggi, 8 hukum jalur raja dan mengolahnya ke tingkat ketiga hanya memiliki kekuatan pertempuran kaisar sejati peringkat 18. Bahkan kaisar agung terlemah pun jauh lebih kuat daripada kaisar sejati peringkat 18. Seorang kaisar sejati tidak bisa menandingi seorang kaisar yang hebat. Ini adalah kebenarannya.